Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol, channel yang akan membahas masalah solusi hutang, solusi gagal bayar, review aplikasi pinjaman online, baik yang ilegal OJK ataupun yang ilegal. Sebelum memulai video ini, saya mohon untuk teman-teman, yuk beri dukungan untuk channel ini agar channel ini bisa berkembang. Dengan cara di subscribe channel ini, di like dan di komen. Juga klik tanda loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate video terbaru. Dan juga jangan lupa di-share di media sosial kalian agar video ini bisa dilihat oleh teman-teman yang lainnya sehingga bisa memberikan info dan manfaat dari video ini. Terima kasih. Yuk langsung saja kita simak topik video yang akan saya bahas, yaitu resiko gagal bayar di pinjol home credit Indonesia terbaru 2022 atau yang disingkat biasanya tuh HCI. Kalau Home Credit Indonesia kayaknya udah kepanjangan ya, jadi saya nyingkatnya dengan HCI aja. Apa itu HCI? Gitu, mungkin ini sangat familiar sekali ya. HCI itu pinjol legal yang terbesar di Indonesia. Biasanya kita lihat tuh ada di mall-mall tuh, atau di gerai handphone, atau di toko-toko elektronik yang ada di mall. Lah ini salah satunya. Biasa kalau kita mau kredit, nah home credit ini yang sangat familiar. Ada dua tuh, kalau nggak Ion ya home credit. Pinjol yang biasanya orang tuh kredit barang, HP, TV, laptop dan sebagainya gitu. Karena kemajuan dunia finansial teknologi, akhirnya HCI ini juga ada pembayaran multiguna atau sama modal usaha atau pinjaman uang tunai ya gitu. Dan itu salah satu produk-produknya gitu. Tapi kalau misalnya untuk akun-akun yang buat modal usaha dan pembayaran itu biasanya hanya orang-orang tertentu aja, karena biasanya dipilih dengan pelanggan-pelanggan yang sudah loyal atau yang pernah kredit di HCI dan pernah lunas, dan biasanya ada penawaran-penawaran lagi atau disebut dengan limitnya bertambah lah gitu. Nah, bunga multigunanya ini di HCI itu sangat besar sekali. Ini bukan rahasia umum lagi ya. Mungkin kalian pernah tahu dan lihat di YouTube yang lainnya gitu kan. Kalau saya lihat ya di rincian websitenya, jadi bunganya agak kurang manusiawi ya gitu kan, dan sangat besar sekali gitu. Pokoknya hampir lebih dari 100%. Nah, terus anehnya juga, kalau kalian minjam di pinjol home credit ini, di HCI ini, bila ingin pelunasan dipercepat, tuh kalian dikenakan denda penalti atau ada biaya admin lah kalau mereka bilang gitu. Biaya adminnya tuh bisa 150.000 atau dan lain-lainnya gitu kan. Jadi emang bisa dilunas sepercepat, cuma ada biaya adminnya gitu. Lah ini kan sangat aneh lah gitu kan. Pokoknya HCI sangat terkenal bunganya gede banget. Terus resikonya bila gagal bayar sudah pasti masuk slick BI checking nih. Udah pasti masuk slick OJK. Kalian pengen tahu dong, BI checking bank apa sih ini? Ya, yang dilaporkan dari bank yang tercatat ini bank DBS. Nah, ingat ya, bank DBS gitu. Jadi masuk BI checking. Nah, kalau misalnya kalian telat gagal bayar lebih dari 3 bulan, 4 bulan lebih, tergantung dia melaporkannya ke slick OJK ya, gitu kan. Udah pasti kalau lewat dari 90 hari kan udah call 5 kan. Nah, akibat dari gagal bay di HC ini, kita itu nggak bisa minjem udah pasti tidak bisa pinjol lagi dan tidak bisa berurusan dengan perkreditan di bank lah ibaratnya gitu, seperti KPR rumah, kredit barang, atau kendaraan di leasing. Mungkin juga ada testimoni dari teman-teman, bang saya gagal bayar di HCI tapi saya bisa ngambil motor kok di Adira, kok bisa ini ya. Itu kan nggak tahu juga ya, mungkin belum dilaporkan, mungkin baru 2 bulan terus dia baru kredit lagi gitu. Karena kan untuk melaporkan ini kan dia juga butuh data kan, dan banyak banget orang yang galbay ya di HCI ini gitu. Nah, jadi gitu ya, udah pasti kalau kita galbay itu masuk BI checking, masuk slick OJK lah gitu. Bank yang melaporkan itu ya bank DBS. Terus ada pertanyaan lagi, ada DC lapangan nggak yang berkunjung ke rumah? Sudah dipastikan Jabodetabek pasti dikunjungi oleh DC HCI. Nah, terus sama di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Medan salah satunya, Bandung, Surabaya, mungkin di kota-kota besar, tapi kalau di pelosok-pelosok mungkin enggak ya gitu kan. Dia termasuk yang selektif juga ya untuk melakukan ACC pinjaman ini, di ACC apa enggak, mungkin dilihat dari track recordnya juga, orang ini pernah galbay apa enggak, terus dari pekerjaannya dan sebagainya gitu. Jadi sudah dipastikan HCI ini sudah merata ya di seluruh Indonesia gitu. Ada sebuah website yang saya baca, memang HCI itu sedang merekrut banyak DC-DC lapangan di seluruh Indonesia dengan gaji yang agak lumayan lah.
dari UMR di daerah sekitar gitu. Jadi udah pastikan ini sudah ada DC-nya. Kalau misalnya ada salah satu, saya nggak didatengin kok, ya sedang beruntung aja gitu. Jadi emang salah satunya emang random gitu, kita nggak bisa tahu gitu kan. Nggak bisa memastikan DC mau datang apa enggak. Jadi kalau kalian nanya, bang ini datang nggak bang, saya itu bisa jawab itu menurut data-data parsial ya. Udah pastikan kalau misalnya kalian, saya tanya lagi kan, kalau misalnya kalian daerahnya pelosok ya mungkin enggak, tapi kalau di perkotaan mungkin bisa. Tapi yang sudah pasti untuk daerah Jakarta dan Jabodetabek pastinya ada DC-nya. Dan jangan juga tergantung tagihannya ya. Kalau tagihannya lumayan besar, ya pasti didatengin lah. Dan mereka ini sering DC-DC HC ini emang sering datang ke rumah. Kalau ke kantor ya agak jarang, walaupun ada tapi kayaknya mereka tuh lebih suka ke datang ke rumah gitu kan. Nah ini dia nih yang mungkin kalian juga pernah ngerasain. Dari 1 sampai 3 bulan kalian kalau gagal di HC itu akan ditelepon bertubi-tubi. Wah udah spam telepon berkali-kali. Wah gila deh, sehari bisa sampai 100 orang yang nelpon kalau kalian nggak angkat-angkat gitu kan, dengan nomor yang berbeda-beda. Nah udah pastikan mereka ini desk call DC-nya udah pasti banyak banget. Mereka udah kayak operator gitu, jadi mereka udah dapat data-data yang wah ini gagal ini. Dan itu saya ngerasain sendiri ya, dulu pernah gagal di HC ini, gila banget, ditelepon bisa sampai berkali-kali, bisa ratusan, HP-nya sampai ngedrop. Bukan saya aja ya, nah kontak darurat saya itu pun sama, ditelepon sampai ratusan kali juga. Karena saya nggak ngangkat ya, karena saya juga nomor saya nggak saya aktifin. Akhirnya ke founder, waduh founder sampai puyeng deh, walaupun saya sudah kondisiin gitu, bilang ke saya, bang ini gimana orang nelpon mulu. Ya gimana ya, pokoknya buat kalian yang pernah galbay di HC, wah ngerti deh, ditelepon spam banget. Di WA sih jarang ya, WA paling cuma sekali 2 kali gitu kan. Yes, dalam sehari mungkin kalau pertama kali galbay ya di WA berkali-kali, tapi nggak sering banget. Tapi yang nelpon, ampun DJ, berkali-kali deh gitu kan. Mau pakai Truecaller bisa jebol untuk aplikasi Truecaller. Jadi gitu ya. Jadi emang spamnya gila banget deh gitu kan. Kok sampai Kondar juga, kontak daruratnya itu sampai resah gitu, sampai aduh nggak kuat deh. Dia kan kerja gitu kan. Kondar saya kan kerja di salah satu ya di tempat kerja lah. Sampai HP-nya tuh mati gara-gara ditelepon terus gitu. Ini kisah nyata ya dari saya yang pernah galbay di HCI ini gitu. Tapi ini akan reda di 4-5 bulan. Tapi sampai 8-10 bulan galbay di HC tetap ada sih yang nelponnya paling sehari 1. Terus terakhir dari saya, bagaimana saran bagi kalian yang sedang galbay? Saran dari saya sih jangan panik dulu ya, tetap tenang, karena ini sadari dulu lah gitu kan. Sadari dulu gimana ya, mungkin kita salah gitu kan, kita minjol terus kita nggak pernah bayar. Pertama kali minjol kita akan berpikir nggak bakal nggak bakal gagal bayar lah, tapi kan keadaan berkata lain. Nah yang berkata lainnya ya udahlah, itu yang kita terima dulu gitu. Pokoknya jangan menghindar. Terus kedua, jangan pernah gali lubang tutup lubang, jangan pernah gitu kan. Kalau memang sudah gagal bayar, ya udah terima risikonya, hadapin DC-nya, jangan kabur gitu. Kalau datang ke rumah ya gitu. Kalau berkali-kali datang ke rumah terus kita nggak ada duit gimana? Ya udah nggak apa-apa, DC juga nggak bakal tiap hari datang, sekali-kalinya paling seminggu sekali atau sebulan sekali dengan orang-orang berbeda gitu kan. Dan biasanya kalau DC itu akan memprioritaskan orang-orang yang pertama kali galbay, awal-awal galbay. Tapi kalau udah 3-4 bulan akan malas buat didatangi gitu. Atau bisa dibilang ini nasabah dablek. Terus pertanyaan lagi, gimana bang kalau saya panik tuh, saya bingung gitu, saya nggak bisa bayar? Kalau menurut saya sih, kalau emang buat ganggu pikiran kita, kalau saya pribadi ya, saya sih blokir nomor orang-orang yang nelpon itu, ganti nomornya nggak masalah, mau pasang Truecaller silahkan gitu kan. Nah kalau orang nelpon saya nggak pernah ngangkat, karena percuma saya angkat, mereka tuh pengen kita ada uang, bikin males gitu kan, sedangkan kita ya nggak ada uang sama sekali gitu. Dan terakhir saran dari saya ya, sekali lagi jangan pernah gali lubang tutup lubang, introspeksi diri aja. Anggaplah semua galbay ini adalah membuat rem diri kita untuk tidak gali lubang.
nyari pinjaman lagi, tidak pinjol lagi. Jadi apapun ya udah gitu kan. Karena kalau misalnya kalian sudah gagal di aplikasi legal, kalian tidak akan bisa pinjol di aplikasi yang lain-lainnya gitu. Jadi kan ini sebagai rem lah, introspeksi diri gitu. Nah, jadi kesimpulannya, apakah ada DC lapangan sudah pasti, bunganya sangat gede gitu kan. Terus gimana, hadepin aja. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman gagal bayar di HC ini, coba yuk cerita gitu, berkomentar. Kalau kalian ada pertanyaan, ya sebisa mungkin saya jawab lah, biar kalian juga tidak panik. Maksud video ini mesti buat biar kalian juga ada penguatan mental gitu saat kalian sedang gagal bayar di HC ini. Oke, itu saja review aplikasi Home Kredit dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.